Perkenalkan, nama saya Haryanto, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Pungging Mojokerto. Demonstrasi kontekstual, budaya positif. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Chosen, 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menayakan keyakinan. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Melanggar peraturan sekolah, datang terlambat masuk sekolah. Ajun adalah siswa kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Pada suatu hari Arjun datang ke sekolah pukul 7.15. Padahal masuk sekolah harusnya pukul 07.00. Arjun terlambat dan tidak boleh masuk kelas. Arjun disuruh menghadap kepada Pak Haryanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iya, kenapa? Arjun? Terlambat. Terlambat? Iya. Kenapa sampai terlambat, Jun? Tadi malam begadang, Pak. Begadang ngerjakan tugas, Wah, jadi gitu. tidurnya kemalaman. Tadi Arjun datang jam berapa? 7.15, Pak. 7.15. Harusnya masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Tidak apa-apa ya. Yang melanggar seperti ini Bu, tidak Arjun saja kok. Kemarin juga ada temanmu yang kebetulan datang itu jam 7.30. Mungkin kamu lebih awal, tapi tetap ini termasuk kategori melanggar atau tidak? Iya, Pak, melanggar, saya melanggar peraturan sekolah. Melanggar tata tertib sekolah, harusnya masuk jam 7. Alasannya kenapa Arjun kok sampai terlambat? Tadi malam begadang mengerjakan tugas, terus tidurnya kemalaman, jadi bangunnya agak kesiangan, Pak, 6:30. Oh gitu. Jadi tadi malam karena begadang, kemudian tidurnya kemalaman, akhirnya Pak bangunnya terlambat ya, atau kesiangan, akhirnya masuk sekolah tergesa-gesa gitu ya. Oke. Untuk kedepannya atau berikutnya, hari berikutnya kira-kira Arjun sanggup nggak tidak terlambat? Saya berusaha, Pak, untuk tidak tidur kemalaman lagi, terus bisa manage waktu, mengubah waktu tidur, terus biar bangunnya tidak kesiangan lagi. Jadi ada komitmen ya. Jadi Arjun berusaha nanti memanage waktu gitu. Bisa ya gitu itu. Saya usahakan, Pak. Saya berusaha bisa berubah jadi siswa yang disiplin waktu, bertanggung jawab atas diri saya. Oke. Jadi Arjun menyadari kalau melanggar tata tertib sekolah atau datang terlambat ini memang termasuk kategori melanggar ya. Iya. Ya, tapi Arjun berusaha untuk kedepannya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalau menjadi anak disiplin dan sebagainya, kira-kira kedepannya itu menjadi anak yang seperti apa yang diharapkan oleh Arjun? Saya ingin menjadi siswa yang disiplin waktu, bisa bertanggung jawab dengan diri saya sendiri untuk melaksanakan peraturan sekolah, Pak. Oke, sudah. Oke, apa-apa. Yang penting besok tidak diulang lagi ya. Saya bangga Arjun menyadari kesalahannya dan mau berubah menjadi lebih baik. Dan Arjun ingin menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab gitu ya. Oke. Kasus 2. Melanggar keyakinan peraturan kelas, tidur pada saat pelajaran. Abdul adalah siswa kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Pada suatu hari Abdul sedang tertidur pula saat pelajaran praktik. Sama guru praktik, Abdul tidak boleh mengikuti pelajaran, dan diminta untuk menemui Pak Haryanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum, Pak Her. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Permisi, Pak. Abdul lah ini ya? Iya, saya Abdul. Ini apa? Ada Padul. Jadi ini, Pak, saya ada masalah di kelas. Ini tadi saya ketiduran, jadi disuruh gurunya menemui jenengan. Kenapa sampai ketiduran, Dul? Biasa, Pak, kemarin itu saya main game dulu, Pak, sampai jam 2 hari, sampai jam 3 jam ya? 2 ya, Jam 3. jam 2. Sampai subuh? Sampai subuh kemarin itu. Terus akhirnya kemarin
kayaknya tadi pagi saya itu bangun kesiangan Pak. Jadi ceritanya kamu tadi itu ya di kelas itu ketiduran. Iya, iya. Karena yang malamnya bergadang mesti ae dul. Enggak apa-apa. Jenenge wong ngantuk ya mesti Iya, pengen iya. turu. Nah, temenmu kemarin juga sampai sik ngorok-ngorok bawang. Nah, tapi kira-kira kalau menurut kamu namanya tidur di kelas itu melanggar tata tertib atau tidak? Enggak, jelas. Apa melanggar apa itu? Ya melanggar tata tertib makanya gurune jelasno Ya, kamu ya, tidur. saya kurang paham ya. Nggak paham Sering ya. kali kayak gitu. Beberapa kali kalau melakukan seperti itu. Biasa kan anak muda kan suka main game kan Pak. Kira-kira ya main game sampai dini hari itu apa ya? Itu baik apa tidak tuh? Kalau bagi saya pribadi mungkin tidak baik jelas. Kenapa? Karena itu tadi dampaknya. Bangun kesiangan. Oh, berarti kan tidak baik, itu kan baik ya. Nah, yang jelas ya, namanya main game sampai dini hari sampai tidak tahu wayah atau waktu itu juga tidak baik. Ya, Betul enggak? Ya, ya, ya. Kalau seperti itu kan jelas itu. Ya. Nah, kalau sampai di kelas kemudian ketiduran, nah, yang jelas itu ya pasti nanti pada saat pembelajaran kamu tidak bisa mengikuti. Ya, Betul enggak? Ya, betul, betul, betul. Oke ya, jelas melanggar ya. Ya. Terus ya. bisa enggak misalnya ke depan Abdul tidak sampai ketiduran lagi? Bisa diusahakan lah ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan tidak main game lagi. Terus. Tidur tepat waktu. Oke, Ya, terus. persiapan lebih awal saat pagi. Wah, ya. Berarti kan Abdul kan sebenarnya ingin berubah, Iya, ya iya, bisa iya. berubah lebih disiplin lagi, Iya. lebih apa, lebih tertib dalam memanage waktu. Iya. Iya. Oke. Kalau Abdul itu anak disiplin, kemudian bisa memanage waktu, kira-kira nanti ke depan itu Abdul ingin menjadi seperti apa sih, orang seperti apa? Saya pribadi mungkin ingin menjadi lebih anak yang teladan di kelas, yang Oh, lebih gitu ya, rajin, lebih rajin ya. lebih berprestasi, lebih Oh, berambisi gitu. ya, seperti itu. Nah, ini turuan masa berprestasi. Iya. Ya wis tidak apa-apa ya. Artinya Abdul menyadari bahwa memang tadi itu Abdul itu ketiduran Iya. di kelas dikarenakan apa? Karena bengi dulinan game Iya, sampai iya. ngerti wayah, Iya, akhirnya iya. apa? Di sekolah ngantuk tidur. Tapi Abdul menyadari dan janji tidak akan mengulang Iya. lagi. Karena Abdul ingin menjadi anak yang Lebih baik. lebih baik, lebih disiplin, bahkan menjadi anak yang berprestasi. Ya, ya. Wes, oke. Wes, yang penting jangan diulangi lagi. Ya, Pak. Nah, Terima kasih Pak. Mohon maaf. sukses ya. Ya, ya. Jangan lagi wes. Wes mudah-mudahan menjadi anak yang sukses dan berhasil ya. Amin, amin, amin. Mari Pak. Ya. Kesimpulan pada video kali ini adalah penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan sebagai mener dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuh makna yang membuat peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tentunya bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan.